Selain Mesir dan Sudan, Maroko menjadi negara ketiga di Afrika yang menormalisasi hubungan dengan Israel. Bagaimana cara Israel mengelabui Maroko hingga bersedia melakukan normalisasi? Padahal dahulu Maroko menjadi gerbang penaklukan Eropa dan Afrika di masa Islam. Yuk, langsung aja kita bahas di Bacain Berita Buat Kamu episode 26. Giliran Maroko susul normalisasi dengan Israel. Pada Senin, 17 Juli 2023, Istana Kerajaan Maroko mengumumkan bahwa mereka mendapat surat dari Perdana Menteri Israel yang memberitahu bahwa entitasnya mengakui kedaulatan Maroko atas wilayah Sahara Barat. Segera setelah menyebarnya kabar tersebut, trompet normalisasi mulai ditiup dan dibunyikan. Pengakuan ini digambarkan sebagai kemenangan bersejarah dan pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk diplomasi kemenangan Maroko. Maka, pada 20 Juli, Presiden mengumumkan undangannya kepada Perdana Menteri Israel untuk mengunjungi Maroko. Kereta normalisasi yang dimulai pada 10 Desember 2020 berangkat dengan cepat sejak hari pertama. Melihat jumlah perjanjian yang ditandatangani, keragaman bidangnya, dan jumlah pertukaran kunjungan, begitu terlihat bahwa Israel sangat ingin membuka tabir kerahasiaan hubungannya dengan Maroko dan mengungkapkannya bahwa hal-hal itu telah disiapkan sebelumnya, terlepas dari kisah perselisihan antara Maroko dengan Aljazair. Namun, untuk menutupi aib mereka melakukan hal-hal berikut. Pertama, mereka membesar-besarkan masalah perselisihan dengan Aljazair dan menggambarkan seakan-akan Aljazair sedang bersiap untuk menginvasi Sahara dan merebutnya dari Maroko. Mereka mengklaim bahwa Maroko bersegera menuju orang-orang Yahudi untuk mendapatkan senjata dan teknologi militer yang akan membuat Maroko unggul atas tetangganya Aljazair. Kedua, mereka mengklaim bahwa mereka mengordinasikan normalisasi ini dengan otoritas Palestina bahkan dengan Hamas dan mengambil persetujuan dari mereka. Ketiga, mereka mengklaim bahwa normalisasi ini tidak berarti meninggalkan rakyat Palestina. Mereka terus memberi klaim di forum internasional, Perbendaharaan Yerusalem, dan pimpinan Komite Yerusalem. Keempat, mereka mengklaim bahwa normalisasi ini akan memungkinkan Maroko memperoleh keuntungan dari kemajuan ilmiah dan teknis yang tersedia bagi entitas Yahudi, juga dari kekuatan lobi Yahudi yang tersebar di seluruh dunia. Perlu kita ketahui bersama bahwa entitas Yahudi atau Israel adalah entitas yang tidak adil dan kriminal. Negara mereka berdiri didasari atas pencurian tanah Isra Miraj, tanah suci, tanah para nabi dan sahabat yang terhormat, tanah para syuhada, dan pengorbanan sepanjang sejarah. Perselisihan dengan Aljazair juga merupakan perselisihan yang dibuat-buat, bukan perselisihan yang nyata. Gentingan dan keamanannya berkaitan erat dengan rencana-rencana negara adidaya. Adapun Maroko dan Aljazair tidak memiliki andil di dalamnya. Orang-orang Maroko dan Aljazair adalah saudara. Bahkan mereka tidak bosan mengulang-ulang slogan persaudaraan, agama, bahasa, sejarah, dan geografi mempersatukan mereka. Dan dengan sedikit kebijaksanaan, tidak hanya mungkin untuk memusnahkan konflik ini, tetapi juga menyatukan kedua negara dan menjadikan mereka inti dari negara adidaya di Afrika Utara yang memiliki kemampuan untuk diperluas hingga mencakup negara-negara Islam lainnya. Klaim bahwa Maroko telah memperoleh lampu hijau dari otoritas Palestina atau Hamas untuk normalisasi tidak dianggap sebagai alasan yang dapat diterima. Normalisasi dengan Israel adalah keharaman, karena Israel telah menodai kesucian dan membunuh rakyat Palestina secara tidak adil dan agresif. Sedangkan, klaim bahwa manfaat ekonomi dapat diperoleh dari normalisasi dengan Israel mencerminkan ketidaktahuan yang besar tentang sifat orang-orang Yahudi yang tamak dan egois. Lihatlah Mesir yang berada di depan mata kita. Sudah 45 tahun berlalu sejak normalisasinya dengan orang Yahudi. Sementara Yordania telah melewati normalisasinya selama 29 tahun. Juga, otoritas Palestina telah berlalu sejak pengakuannya terhadap Yahudi selama 30 tahun. Apa yang didapat rezim-rezim ini dari hubungan mereka dengan orang Yahudi? Apakah kondisi mereka membaik? Darah para syahid dan air mata kaum tertindas mengutuk setiap orang yang meletakkan tangannya di atas tangan para perampas ini. Juga mengutuk siapapun yang bermanis muka pada mereka. Sungguh, hak Palestina dan penduduknya atas kita lebih besar ketimbang beberapa dirham dari remahan harta yang kita berikan kepada mereka. Dan lebih besar dari seruan kita kepada PBB akan kesulitan kondisi dan kelemahan kita terhadap kaum Yahudi, serta permohonan untuk memberhentikan intervensinya terhadap Palestina. Hak Palestina yang sesungguhnya atas kita adalah memobilisasi tentara untuk membebaskannya dari kaum Yahudi. Perjanjian-perjanjian pengkhianatan ini tidak akan menggoyahkan keyakinan kaum muslimin akan janji-janji Allah dan kemenangannya, dan hanya akan menambah keyakinan mereka bahwa penguasa mereka bukanlah salah satu dari mereka, karena para penguasa tidak memikul beban mereka.
Para penguasa tidak bergembira ketika mereka bahagia dan tidak bersedih ketika mereka bersedih. Para penguasa itu setuju mengambil jalan selain jalan yang Allah dan Rasulnya ridhoi untuk hambanya, yaitu jalan kesetiaan dan sikap ramah tamah dengan orang-orang kafir, sekalipun dengan mengorbankan agama mereka dan darah kaumnya.